Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan manhwa Ultimate dari Segala Usia part ke-125. Seperti biasa bagi kalian yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah Mimin cantumkan di deskripsi video ini, atau kalian bisa cek di playlist. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, di kota Martial Flame telah banyak orang yang berdatangan. Mereka protes dengan kebijakan untuk membayar 1 juta Primordial Stone. Mereka akan bersama-sama menyerang ke arah Komandan Xiao Qingwan. Namun karena formasi penghalang, kultivasi mereka ditekan yang membuat mereka semakin melemah. Komandan Xiao Qingwan yang melihat orang-orang itu ditekan basis kultivasinya dan berguling di tanah mengatakan, kota Martial Flame telah dilindungi oleh 3 kekuatan utama. Jadi lebih baik mereka menyimpan energi mereka. Neng Fei Chen juga mengatakan, setelah membayar dengan harga yang sesuai, maka mereka akan diperbolehkan untuk memasuki kota Martial Flame. Sedangkan Mani yang mengulurkan tangannya mengatakan, siapapun yang tidak bisa membayar, maka tidak diizinkan untuk masuk. Jika tidak bisa membayarnya, maka mereka bisa pergi dari sana. Mendengar itu membuat semua orang terkejut. Mereka berpikir, peraturan kejam macam apa itu? Di sebuah ruang rahasia di rumah tuan kota, Yun Xiao duduk bersila, pikirannya sedang terfokus. Dia segera merasa bahwa aliran qi asli di tubuhnya sangat lambat dan terputus-putus. Kekuatannya telah sangat berkurang. Dia bergumam, apakah itu adalah formasi 9 istana tanpa debu yang menyebabkannya? Yun Xiao bergumam pada dirinya sendiri. Setelah menenangkan pikirannya, kekuatan jiwa yang besar di tubuhnya menyebar seperti air pasang. Menyebar dari antara alisnya dan menyebar ke seluruh langit kota Martial Flame. Kekuatan jiwanya sangat murni dan beriak melintasi langit seperti gelombang suara. Dia bisa merasakan setiap gerakan di seluruh kota, dan 9 formasi segera terungkap. Yun Xiao dengan cepat memilah formasi 9 istana dan memeriksa rune satu persatu. Jika dia bisa menghancurkannya, ia bisa menggunakannya secara langsung. Selain itu, dia juga telah mengatur formasi mode langit kosong yang besar dan formasi pedang cahaya matahari keemasan di sekitar Martial Flame yang dia sembunyikan dengan teknik rahasia. Yun Xiao terus mencari. Setelah ia memilah antara istana lonceng kuning, istana Liu yang abadi, istana utama dan istana Liu selatan, ia bergumam di mana inti formasinya berada. Namun, ia tetap yakin akan menemukannya. Pasti itu berada di antara salah satu istana tersebut. Kemudian kesadaran spiritual Yun Xiao muncul. Yun Xiao mencari di mana inti formasi itu diletakkan sembari bergumam. Jika ia bisa menghancurkan formasi 9 istana ini, maka ia akan bisa menggunakan untuk dirinya sendiri. Selain itu, dia juga telah mengatur formasi mode langit kosong yang besar dan formasi pedang cahaya matahari kemasan di sekitar kota Martial Flame yang dia sembunyikan dengan teknik rahasia. Karena kurangnya qi spiritual, kekuatan kedua formasi ini tidak dapat digunakan lagi. Kali ini, untuk membuka Gunung Meru dan mendirikan formasi 9 istana tanpa debu, 3 sekte utama telah menghabiskan banyak Primordial Stone untuk secara paksa meningkatkan energi spiritual di kota Martial Flame ke tingkat tertentu. Apa yang tidak diharapkan oleh orang-orang dari 3 sekte utama adalah fakta bahwa lebih dari setengah dari jumlah besar qi vital diserap langsung oleh formasi mode langit yang kosong dan formasi pedang cahaya emas matahari yang besar, yang tersembunyi di bawah tanah. Ini secara langsung menaikkan level kedua formasi itu. Namun, Yun Xiao tidak berani mengekspos kedua formasi itu saat ini. Atau itu akan memberinya masalah tanpa akhir jika dilihat oleh para ahli yang mahir dalam formasi. Kedua formasi besar ini adalah formasi besar pelindung gunung yang sangat kuat. Bahkan di seluruh wilayah selatan, mereka sangat langka. Yun Xiao masih terus mencari dan bergumam. Jika ia bisa mengalahkan formasi 9 istana ini,
kota Martial Flame tidak akan bisa ditembus sebelum energi spiritualnya habis kali ini. Tiba-tiba Yun Xiao seolah terkejut setelah melihat salah satu pilar istana tidak jauh di depannya. Tanpa menunda, Yun Xiao segera mendekatinya. Itu ternyata jauh lebih besar daripada yang terlihat. Yun Xiao bergumam, ia telah menemukannya. Inti formasinya ada di dalam sana. Yun Xiao kemudian melambaikan tangannya, dan puluhan karakter seperti kecebong emas terbang keluar dari telapak tangannya itu, mengitari kedua telapak tangannya, sebelum akhirnya melesat ke depan. Itu menghujam sebuah pintu dari bangunan tersebut beberapa saat. Itu bergetar karena sebuah pintu terbuka di bangunan tersebut. Di dalam bangunan, terdapat sesuatu yang Yun Xiao cari. Itu adalah inti formasinya. Yun Xiao memasuki ruangan tersebut dan bergumam, biarkan ia melihat rahasia apa yang disembunyikan oleh mata formasinya. Itu melayang di depan Yun Xiao di tengah-tengah tepatnya. Semakin Yun Xiao melihat, semakin terkejut dia. Itu memiliki bentuk mirip heksagon. Yun Xiao segera menyentuhnya. Ia bergumam, sepertinya inti formasi itu sengaja menunggunya untuk diambil. Yun Xiao benar-benar girang seolah-olah menemukan barangnya hilang. Padahal itu adalah barang milik orang lain. Barang itu disebut cermin inti formasi. Yun Xiao berusaha untuk menariknya. Namun cermin itu sepertinya memiliki kecerdasan. Tampaknya merasakan ada yang tidak beres, dan dengan cepat berdengung dan gemetar seolah meminta bantuan. Namun, Yun Xiao menyadarinya. Dia mengerutkan kening dan kemudian menangkupkan kedua tangannya. Ia kemudian merapalkan sebuah mantra. Kekuatan jiwa Yun Xiao seperti tetesan air muncul di ujung kedua jari telapak tangannya, yang kemudian itu menetes tepat di atas cermin inti formasi. Cermin itu bergetar seolah-olah sedang berjuang. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, karena tetesan kekuatan jiwa Yun Xiao, cermin itu perlahan-lahan getarannya menghilang dan berubah menjadi cerah berwarna keemasan. Itu samar-samar terlihat dan dia bisa dengan jelas merasakannya dengan kesadaran indera ilahinya. Yun Xiao bergumam. Akhirnya ia membuat koneksi. Yun Xiao sangat gembira dan dia penasaran akan melihat level berapa cermin inti formasi itu. Namun ketika Yun Xiao akan meraih cermin tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan mengatakan, "Siapa yang berani menghancurkan formasi itu? Apakah sedang mencari kebinasaan?" Saat Yun Xiao hendak melangkah maju untuk melihat ke cermin, tangisan keras terdengar di laut spiritualnya. Wajah Yun Xiao berkedip, dia telah mencapai tujuannya. Jadi dia tidak punya alasan lagi untuk tinggal. Takut dilihat oleh orang lain, bentuk jiwanya langsung berubah menjadi naga dan dengan cepat mundur dari formasi. Dia melewati kedua orang itu dengan cepat, membuat keduanya terkejut. Salah satu dari dua orang itu berteriak, "Apakah mencoba untuk melarikan diri? Jangan harap bisa melakukannya." Terdengar suara aneh yang menggelegar. Suara aneh itu langsung masuk ke dalam jiwa dan menyerang indera ilahi. Itu adalah serangan jiwa. Yun Xiao bergumam. Ia tidak menyangka akan ada beberapa orang yang cakap di ketiga sekte tersebut. Yun Xiao terus berlari menghindari kejaran itu. Yun Xiao kemudian terkekeh. Meskipun metode ini sedikit ampuh, itu tetap tidak layak disebut di matanya. Kekuatan jiwa yang berbentuk naga mengeluarkan raungan panjang dan langsung membubarkan serangan itu. Itu langsung memotong indera ilahi lawan dan melarikan diri di udara. Mereka terkejut mendapati bahwa itu adalah bentuk jiwa. Karena Yun Xiao lolos, mereka memutuskan untuk segera memeriksa cermin inti formasi. Sangat cepat, kedua sosok itu tiba-tiba muncul di samping inti formasi. Mereka berlari mendekat dengan tergesa-gesa. Saat mereka merasakan fluktuasi kekuatan jiwa yang tersisa, ekspresi ngeri muncul di mata mereka. Keduanya mengenakan jubah kuning, yang satu tinggi dan yang satunya lain pendek. Mereka berdua memiliki wajah yang sangat lapuk, dan mata mereka yang dalam menunjukkan ekspresi terkejut. Pria tua jangkung itu buru-buru melemparkan beberapa segel ke cermin. Cahaya kuning hangat muncul di cermin, mengalir terus-menerus. Setelah beberapa saat, wajah lelaki tua jangkung itu menunjukkan ekspresi ragu. Dia mengerutkan kening dan mengirim beberapa mantra lagi.
Tetapi sepertinya dia tidak menemukan apapun. Baru kemudian dia menghela nafas lega. Pria tua pendek itu bertanya dengan gugup bagaimana hasilnya. Pria tua jangkung itu merenung sejenak dan perlahan mengatakan, tidak ada masalah yang ditemukan. Namun, kekuatan orang itu tadi sepertinya tidak kalah dengan milik mereka berdua. Tidak mungkin orang misterius tadi tidak melakukan apapun pada formasi tersebut. Penatua pendek itu menjawab dengan dingin. Untuk dapat mewujudkan kekuatan jiwa ke dalam bentuk fisik, bagaimana mungkin orang misterius itu bukan siapa-siapa? Mungkin orang itu baru saja datang, dan setelah jejaknya terungkap, baru tahu bahwa orang itu tidak berniat untuk tinggal. Jadi, melarikan diri. Pria jangkung itu mengembalikan inti formasi ke tempatnya sembari mengatakan, seharusnya memang begitu. Jika tidak, mereka berdua tidak menyadari bahwa orang itu telah melakukan sesuatu pada cermin inti formasi tersebut. Itu akan terlalu menakutkan. Entah dia memiliki teknik penyembunyian yang kuat, atau memiliki kitab suci yang kuat pula. Jika tidak ada alasan mengapa mereka berdua tidak bisa merasakan orang itu, hanya dengan kekuatan mereka. Di ruang rahasia rumah tuan kota, Yun Shao tiba-tiba membuka matanya yang berkedip dengan cahaya terang. Baru kemudian dia mengungkapkan senyuman puas. Dengan menompang antar jari telunjuk dan ibu jari di dagunya, Yun Shao bergumam. Dikira dirinya memiliki skill tersembunyi dan memiliki kitab suci misterius. Aura Yun Shao meledak, dan kekuatan martial art bintang 6 sama sekali tidak terpengaruh oleh formasi. Yun Shao kemudian menghilang dari ruangan rahasia. Kembali di gerbang masuk kota Martial Flame. Salah satu murid keluarga aristokrat mulai mengutuk. Harga masuk itu hampir setara dengan nilai senjata spiritual biasa tingkat kelima. Xiao Qingwan bahkan tidak repot-repot mengangkat kepalanya dan berkata dengan malas, jika mereka tidak memiliki uang, maka pergilah. Wajah murid itu sangat marah dan dia berteriak keras, mencoba membangkitkan kemarahan semua orang. Kali ini berhasil, orang-orang mulai bersama, protes dengan kebijakan itu. Lagi pula, 1 juta primordial stone tingkat menengah terlalu menjijikan. Tidak ada yang mau membayarnya. Mereka semua menanggapi dengan mengutuk. Saat salah seorang mengutuk lagi, namun kata-katanya belum selesai saat sesuatu menimpanya. Itu cerah dan berwarna-warni, dan seperti meteorit yang jatuh, menghujam tanah. Itu menekan pemuda tersebut. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka seseorang akan berani menghabisi dalam situasi ini. Dan mereka dengan cepat mundur dengan ngeri. Tanpa diragukan lagi, tablet batu itu ditekan ke tanah dan tubuh murid itu langsung ditekan. Dia mungkin akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Karakter kuno mengalir di tablet, seperti batu nisan murid tersebut. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Sosok Yun Shao muncul samar-samar di atas tembok kota dan berkata dengan suara dingin, pergilah jika mereka tidak mampu membelinya. Dan mereka yang menyebabkan masalah dengan niat jahat akan binasa. Kerumunan terlihat membisu dan mematung. Mereka tidak bisa menyela atau mengatakan apapun karena mereka takut. Xiao Qingwan dan 2 lainnya juga tercengang, dan mereka merasakan hawa dingin di hati mereka. Yun Shao seolah memberi mereka perasaan bahwa dia semakin tak terduga. Dia adalah pria yang tegas dan menggelegar. Yun Shao memandangi ketakutan di wajah semua orang dan berkata dengan dingin. Ia mengerti bahwa mereka tidak yakin. Namun ini adalah perintah bersama dari 3 sekte besar, bahwa tidak ada yang bisa menimbulkan masalah di kota Martial Flame selama periode ini, atau mereka akan dihabisi tanpa ampun. Ia hanya menjalankan perintah dari 3 sekte utama. Jika mereka memiliki pertanyaan, silakan pergi ke 3 sekte utama dan tanyakan kepada mereka. Semua orang mengutuk dengan gila dalam hati mereka. Mereka bergumam, Yun Shao benar-benar menggunakan 3 sekte utama sebagai tamengnya. Tapi tidak ada yang berani mengeluarkan suara itu. Kerumunan merasakan hawa dingin mengalir di punggung mereka. Hampir semua pasukan wilayah selatan telah mengerumuni Martial Flame. Namun Yun Shao telah menghabisi mereka dalam kesempatan besar, bahkan tanpa memberitahu mereka.
Apakah Yun Xiao tidak takut menyebabkan kerusuhan? Dahi semua orang dipenuhi dengan keringat dingin. Akhirnya, ada di antara mereka yang berani membuka suara, dan dia berteriak dengan marah. Adalah tugasnya untuk menjaga ketertiban di kota. Tapi Yun Xiao seorang bocah, menggunakan bulu ayam sebagai tanda otoritas, dan menetapkan bayaran setinggi itu untuk dirinya sendiri. Tiba-tiba Yun Xiao telah berada di depan pria tersebut dengan tatapan dingin dan mengerikan. Itu tentu mengejutkan pria tersebut, hingga membuatnya membeku. Masih dengan tatapan tajamnya, Yun Xiao mengatakan, ia hanya memberikan satu kesempatan untuk pria itu. Pria itu langsung melompat ke belakang dengan kacau ketakutan. Bahkan, dia mengeluarkan kata-kata yang tidak jelas maksudnya. Dia menyeret bokongnya ke tanah untuk menghindari Yun Xiao. Yun Xiao hanya berdiri kokoh di depannya. Orang-orang juga mulai mundur sedikit dan tidak berani memprovokasi Yun Xiao. Yun Xiao kemudian mencibir. Pria itu bisa makan apapun yang dia mau. Tapi jika pria itu makan makanan yang salah, paling banyak satu orang akan binasa. Pria itu tidak bisa mengatakan hal-hal secara acak. Jika mengatakan sesuatu yang salah, seluruh keluarganya mungkin akan binasa. Ia harap semua orang berpikir sebelum berbicara atau melakukan apapun. Di wilayah kota Martial Flame ini, ia memiliki keputusan akhir. Bahkan jika mereka adalah sosok yang tiada tara, ketika mereka di kota Martial Flame, maka harus berbaring. Jika tidak ingin berbaring, tersesat atau binasa. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Semua orang terkejut dan bergumam. Bahkan 3 sekte besar mungkin tidak berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Bukankah ini menyinggung semua orang? Apa yang memberi Yun Xiao kepercayaan diri untuk menjadi begitu sombong? Yun Xiao terbang kembali ke benteng sembari menarik tablet alam ilahi. Dia berdiri ke bawah mengatakan, untuk mereka semua melanjutkan. Lelang akan segera dimulai. Mereka tidak akan menunggu penundaan. Komandan Xiao Qingwan dan Moni terdiam tidak bisa mengatakan apapun. Sekarang, bekas tablet alam ilahi membentuk lubang persegi di depan mereka semua. Orang-orang melihat ke dalam dengan takut dan diam. Yun Xiao menghilang dari pandangan mereka. Gunung Meru akan dibuka dalam 2 hari. Dan sekarang, sebagian besar pasukan yang berani datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan, buru-buru mengeluarkan primordial stone mereka, takut ketinggalan pelelangan. Yun Xiao turun dari atas tembok kota Martial Flame dan hendak pergi ketika jantungnya tiba-tiba tersentak. Dan dia melihat sosok mengikuti di belakangnya. Pria itu akhirnya tidak bisa tidak bertanya. Suaranya sangat jelas. Dia mengungkapkan nada tidak percaya. Bagaimana Yun Xiao tidak dibatasi oleh formasi? Bagaimana Yun Xiao melakukannya? Yun Xiao menoleh untuk melihat pria itu dan mengatakan sembari tersenyum. Yang mulia Xin Ruyu, apakah mereka sangat dekat? Mengapa ia harus memberitahunya? Itu adalah Xin Ruyu. Dia terlihat terkejut karena identitasnya telah diketahui oleh Yun Xiao. Dan yang lebih mengejutkan adalah, Xin Ruyu telah melihat serangan Yun Xiao barusan. Dan sepertinya dia tidak dibatasi oleh mantra pembatas dan dapat mengedarkan chip primordialnya kapan saja. Jadi dia bertanya dengan bingung. Tapi Yun Xiao membantahnya. Yang kemudian dia mengatakan, lupakan tentang hal itu. Izinkan ia bertanya, kemana Yue Jiulin pergi? Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa Ultimate dari Segala Usia part ke-125. Seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana.